suku Pai atau Bai tulisannya yang artinya putih, dari Christian Church. Dari tahun 1940, es krim teh dalam bambu gede kota. Dia dibangun di tahun 800-an. Itu pagoda yang pertama. Masih ada rumah dari batu-batu. Ini betul-betul kita masuk ke desa suku Pai. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masih di Kunming dan akan meninggalkan Kunming. Kita mau pergi ke Dali naik kereta api. Dan di sini kita akan meninggalkan teman-teman kita. Ada Alvin dan juga Sister Chen. Hello, Okay. they're going home now. Ya, kita lanjut ke kereta. Nih, subway station. Yuk. Subway station. Ini kita udah sampai. Lihat ya, rame sama foto-foto. Automatic tiket. Jadi kayaknya pintu utama train stationnya ini. Yang kemarin kita dari North Square ya. Jadi verifikasi dulu identitas di sana. Terus cek ini, terus kita masuk. Ini ada locker juga. Tadi habis cek. Nah kita langsung ke sini nih, C340. Masuk dari 3B, 4B. Yuk, masuk. Ini stasiun kereta apinya, 15 menit lagi kita jalan. Katanya lumayan penuh. Nah, kita ke toilet dulu aja deh. Yuk. Nah, nih. Ada tempat air, nge-charge, toilet. Lumayan bersih juga toiletnya tadi. Nah, kita masuk 3B, 4B. C340. Udah banyak yang antri buat check-in di kota-kota lain. Kalau tempat kita mah pasti udah sebelum masuk. Karena kereta kan berhenti cuma semenit 2 menit ya. Ini tiketnya, coba kita scan. Jadi nggak bisa pakai mesin ini, masih manual. Ini keretanya kita jadi berdiri yang nggak dapat duduk karena ini memang betul-betul ramai banget. Bulan Juli udah mulai masuk peak seasonnya di China. Jadi ini keretanya ya. Dia tujuan akhirnya Pausan. Nah ini gerbong 6. Nah ini kayaknya second class nih. Kita gerbong 7. Nah kita masuk, udah rame. Semenit belum berangkat diturunin itu tali supaya orang nggak lari, terus tutup pintu. Oke, jalan tepat waktu nih. Nih ya, jadi banyak yang berdiri. Nih kita sampai di Tali. Ini kota barunya ya. Jadi masih di namanya Siakwa kalau nggak salah. Kita mesti naik bus lagi. Kita lanjut ke Old Town nih. Kita mampir ke hotel. Yuk. Jadi menariknya di sini tadi ini ya. Ada tali ini nih. Jadi sebelum berangkat, talinya ini diturunin dulu. Turunin dulu, baru pintunya ditutup. Gunungnya tertutup awan. Katanya sih di sebelah sana ada gunung tutup salju. Kalau awannya hilang nanti kita lihat. Nih, ada antri pengecekan lagi. Ambil ujung aja tuh. Kalau mau ke kota tuanya bisa naik bus nomor 8, cuma 2 yen. Tapi banyak yang saranin shuttle nih. 5 yen aja. Cuma bayar 5 hal 3. Ya kita ke bus stop tuh. Ini jadi di kota barunya ya. Kalau mau ke kota tuanya masih jarak 18 kilo lagi. Kita coba pakai bus biasa dulu, 2 yen katanya. Ini antrian taksi bisa kelihatan. Bus depan sana kayaknya. Ini shuttle bus yang 5 yen. Ada juga yang tour ya. Jadi udah mulai rame. Awal Juli udah musim liburan.
Nah kita ke dari bus terminal 250 meter di depan. Nih, Talijan, stasiun kereta Tali. Dari situ sana bus stationnya di sana ya. Tapi mungkin bisa juga itu bus antar kota. Sedangkan bus biasanya bisa di sini. Kalau mau makan di sini cari yang itu cincin sepian. Itu artinya halal ya. Ini jadi restoran muslim. Tapi karena tadi kita udah makan donat pagi, mungkin siang kita jalan dulu deh. Kita ke hotel. Tadi juga mampir sebentar ke bus station ya, buat besok ke Lichang. Kita mau ke Lichang. Ditawarin katanya ada van 110 kalau dari Kota Tua. Tapi kita masih coba cari yang lebih murah, jadi kita jalan dulu aja. Jadi tunggu busnya kayak di sini nih. Bus yang murah, 2 yen. Jadi busnya nomor 8, tapi dia ingetin kita suruh antri, jangan langsung berebut. Tiga ya. Oke, ayo. Jadi naiknya 3 yen. Kita jalan meninggalkan railway station. Ada Walmart. Starbucks juga ada. Ini kita udah turun, jadi nggak nyampe kota tuanya karena hotelnya agak kesini dikit. Nah itu gunung-gunung yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat ke sebelah sini, ini juga loh biasanya di belakang itu bahkan ada apa? Ada danau, danau Alhai itu. Mantap. Sedangkan kita ke arah bukit situ, kita hotel di sana. Yuk. Oh ini nanam bawang nih, wanginya kayak sembalun, mantap. Nih, Siayang He Chun. Nah, ini kita sini. Yuk. Masuk. Kita naik ke atas sana. Penginapan kita sekitar 1-2 kilo di situ. Mungkin 20 menit jalan. Jadi di sini itu suku Pai atau Bai tulisannya yang artinya putih. Luar biasa. Dulu tuh ada kerajaan Nancau. Nancau itu ibu kotanya ada di kota kunonya di sana. Mungkin kelihatan ya, tuh ada kuil-kuil di bukit sana. Kalau dilihat, tuh. Jadi mereka zaman dinasti Tang, kerajaan Nancau itu. Jadi sekitar tahun 700-an sampai 900-an. Lalu dilanjutkan dengan kerajaan Tali di kota Tali ini. Dua-duanya ibu kota di sini. Pindah ke Kunming jadi ibu kota Yunan itu zaman Mongol. Jadi dulu di sinilah kayak danau ya. Nanti kita keliling-keliling dan dijelaskan lebih lanjut, kita ke hotel dulu. Saya melihat rumah yang masih gayanya suku Pai. Katanya memang pemerintah Cina kasih aturan supaya mereka bikin warnanya putih-putih juga buat menjaga budaya. Nanamnya luar biasa. Itu apel, itu bawang. Ini lihat itu semangka ya, kayaknya gede banget. Bawang-bawang lagi. Lanjut. Di sini tuh lalatnya banyak, lihat tuh. Lihat tuh. Mungkin karena pupuk kandang. Jangan-jangan ini organik, lihat tuh. Tuh, lalat-lalat. Jangan-jangan organik di sini. Dan di sana juga bisa dilihat ada pagoda. Ini pagoda yang relatif lebih kecil. Dan kita nggak tahu ini baru atau tua. Karena yang tua pun dicat. Dan kita lihat di belakangnya itu pembangunan ya. Jadi lagi pembangunan besar-besaran tuh, makin naik ke arah gunung di sebelah sana. Kalau yang sebelah sini udah selesai mungkin bangunannya. Rumah di sini meskipun baru tapi banyak lukisan,
Dan ini pakai batunya kesannya pakai marble, mesin dicat ya. Karena marble itu memang terkenal di Dali ini, di Tali. Jadi marble yang paling bagus itu di China dari Tali. Makanya kata marble bahasa Mandarin itu disebut juga talise atau artinya batu tali dari kota ini. Jadi yang baru kan dibikin putih gaya pai kuno. Tapi sebenarnya aslinya pakai batu merah, batu bata merah juga kayak gini. Sedangkan yang pakai marble atau marmer nggak banyak ya. Nah, cuma katanya kalau marmer di sini tuh bukan dari kualitasnya, tapi dari estetikanya. Itu yang dihargai, bentuknya, warna-warnanya, bukan dari kualitas keras dan licinnya. Nah, ini udah mau sampai hotel di desa ini. Oh, lihat tuh. Ini pagodanya mungkin tua ya. Mungkin tua. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia bentuknya itu segi 4, bukan segi 8. Kalau segi 4 itu yang lebih tua. Udah, kita lanjut lagi. Selain suku Pai, yang banyak di Yunan, di Tali juga adalah suku-suku ini ya, suku Islam, suku Hui, yang agamanya Islam. Jadi kalau diperhatiin, bisa kelihatan beberapa itu pakai jilbab, nah itu Hui. Jadi banyak yang bilang itu keturunan dari orang-orang yang dibawa Mongol ke Yunan. Kalau ingat kemarin kita bahas tentang gubernur namanya Sayyid Ajal, orang Islam. Banyak orang suku Hui katanya keturunan Sayyid Ajal di sini. Mesin traktor zaman dulu ya. Inilah marmer atau marble ya. Tuh, batu-batunya. Ini sangat terkenal di Tali, maka dibilang talise, batu tali kalau di China. Oke, yuk lanjut. Ini kayaknya hostelnya. Yuk, kita masuk. Nah, inilah tempatnya. Mungkin ini atau itu. Nah, itu sana tuh. Xie. Nah, itu suku Pai. Xie. Nah, inilah. Ayo kita masuk. Jadi ini hotelnya, bisa kelihatan bagus hiasan-hiasan. Nah, ini lobbynya masih disiapin, dan ini memang masih baru ya. Kalau kita lihat, dan lantainya juga bagus, security-nya masih begitu. Jadi ini bisnis rumahan kayaknya. Dan ini kamar yang kita dapat harganya cuma sekitar 190 ribuan, jadi tidak sampai 200 ribu. Bagus ya tuh, langsung jendela besar, TV juga. Ini kasurnya. Ini kamar mandinya. Ini ada gorden bisa dibuka juga kalau mau. Nah, ini kamar mandi masih bagus. Dan ini bisa kelihatan pemandangan di luar, tapi masih dari toilet. Nah, inilah pemandangan Tali. Selamat siang, kita jalan lagi ya. Kita meninggalkan hotel, masih baru, lumayan recommended kalau kesini. Kita sekarang mau jalan ke kota tuanya, jadi jaraknya 2,5 km. Sini bisa naik bis, tapi kita yuan kecilnya habis, jadi jalannya sekalian jalan-jalan. Yuk ikutin ya. Ini bunga-bunga, serasa seperti musim semi ya. Padahal ini musim panas tuh. Lihat nih bunga-bunganya, mantap. Ini kayak bunga plum blossom. Padahal sekarang bulan Juli, luar biasa. Bagus ya. Coba di zoom. Wah, airnya jernih banget, kebetulan dari gunung. Jadi Tali ini ketinggiannya 2000 meter, dikelilingi pegunungan yang tingginya bisa sampai 4000 meter. Makanya sejuk banget. Dan di sini ada danau terbesar kedua di Yunan. Itu coba kita zoom. Yang pertama mungkin yang di samping Kunming ya. Kalau ini namanya Danau Erhai. Di Tali ini mayoritasnya suku Pai yang tadi, ini bangunan putih-putih. Tapi mereka juga banyak orang Muslim. Ini mungkin kampung Muslim ya, bisa kelihatan tuh. Di dalamnya juga tadi kalau diintip, hijau-hijau tuh restoran Muslim. Itu mereka suku Hui.
Ini talise, batu marmer khas. Tuh. Batu marmer khas China. Dari tali, makanya disebut talise. Bahkan ada yang udah dilukis, jadinya kayak gini nih, bagus. Mungkin bukan dilukis, tapi dibikin sesuai warnanya. Mantap. Ini talise yang masih besar-besar. Betul-betul batu marmer. Luar biasa. Bunga-bunga. Lihatnya pemandangannya keren. Ini kita sampai di gerbang tuanya. Kalau lihat di peta sih masih di depan lagi, ada satu gerbang lagi, yang gerbang selatan. Jadi nggak tahu apa gerbang selatannya 2 susun atau gimana. Kita masuk aja. Sekarang udah nggak balik kereta kuda ya. Yang ada bahkan ini cuma tempat charge elektrika apa. Yaudah kita masuk ke gerbang kunonya. Ini gerbangnya, kita masuk. Ini ada tulisan Mandarin di atas. Saya nggak tahu artinya apa. Planning Exhibition Gallery. Jadi ini kayaknya mungkin baru ya, bisa kelihatan. Buat exhibition. Tapi kayaknya tutup, belum selesai dibangun. Jadi berarti betul ya, gerbang kota tuanya kayak yang lama masih di depan. Yuk kita datengin. Daerah ini jadi kayaknya lebih daerah wisata ya. Kita bisa lihat banyak tempat-tempat jualan. Jadi mungkin gerbang yang tadi dibangun supaya ke sana, ini udah masuk kota tuanya. Padahal kota tuanya masih di sebelah sana. Mungkin di sana kan udah bangunan-bangunan tua, jadi mungkin nggak difungsikan buat dagangan begini. Tapi nanti kita lihat aja. Yang menarik, jadi meskipun ini bangunannya baru, tadi udah ceritain ya. Jadi masih dibikin supaya stylenya style Pai, suku Pai. Nah, suku Pai itu terkenal adalah satu dari 50-an etnis China minoritas. Tapi katanya dia itu yang paling sinicized, yang dalam arti paling mirip orang Han. Paling bedanya cuma bajunya aja, tapi kalau orangnya sendiri tampilannya pun udah sama. Kalau asal mulanya sih katanya Sino-Tibetan. Jadi dari campuran Tibet dan Cina zaman dulu. Jadi banyak penyewaan motor listrik 30 yen. Itu kayaknya cuma buat seorang deh. Iya, per hari. Dan di sini banyak tempat parkir kok. Ini pokoknya dalam garis kuning, silahkan parkir dan kayaknya parkir gratis. Nih. Bahkan bukan cuma sepeda, mobil pun juga kayaknya disewain dari tadi nih. Ini makin dekat ke kotanya makin ramai ya. Jadi bisa dilihat. Ini semacam tuk-tuknya China. Tuh. Ini restoran. Wah, lumayan nih makanannya, baunya enak. Rame-rame. Makanan Yunan. Special rice noodles. Jadi rice noodles itu terkenal Yunan. Ini kalau lihat nama-namanya sekarang ada pininnya ya, ada alfabetnya. Jadi memang buat turis asing sebenarnya ditujukan juga. Ini anak-anak pakai baju semi tradisional. Ramai di gerbang selatan. Tuh. Tadi kita dari Tourist Information di situ bisa beli tiket. Jadi tiket bus ke Lijiang. Besok pagi kita mau ke Lijiang, ambil bus jam 10.30, harga 85. Ini gerbang kuno dari Itali, gerbang selatan. Dan di sini bisa dilihat ada orang foto-foto dengan orang Pai, dengan baju tradisionalnya. Tuh. Jadi baju tradisionalnya seperti itu, memang baju putih-putih. Lalu dengan rompi warna merah. Yang khasnya itu topinya ya kalau dilihat ya. Topinya itu katanya simbol dari orang Pai, yaitu adalah angin, bulan, bunga, dan salju. Oke, yaudah kita ke gerbang selatannya. Kita masuk ke ibu kota Nancau zaman dulu dan ibu kota kerajaan Tali. Yuk. Inilah gerbang yang berusia 1000 tahun. Luar biasa. Tuh. Mantap. Nggak tahu bisa ke atas atau enggak, soalnya tadi ada yang naik. Kita sudah memasuki kota Tali kuno.
ibu kota kerajaan Nancau, kerajaan Tali. Itu kita bisa lihat ke depan seperti apakah kota kunonya. Nah, seperti ini ya. Tapi seperti bisa dilihat, ini bangunannya masih agak-agak baru ya. Jadi banyak bangunan yang baru. Jualannya ya macem-macem. Obat tradisional, arak, baju. Jadi kalau bangunan tuanya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak. Itu sebabnya besok kita mau ke Lijiang. Ini tadi banyak yang jual, mungkin makanan tradisional ya. Cobain makanan atau minuman di sini. Es krim teh. Lihat tuh. Harganya 28. Ini hasilnya, jadi di dalam bambu ya, es krim teh dalam bambu, gede, luar biasa. Ini jadi es krimnya. Enak juga, meskipun kita nggak suka teh, tapi esnya, manisnya, dinginnya ya enak lah. Ini ada patung pahlawan, tapi pasti ikut area. Nggak tahu kenapa bisa ada patung pahlawan di sini. Tapi kalau baca-baca sih katanya memang orang Pai itu sangat menghargai pahlawan-pahlawannya ya. Soalnya ada agama lokal yang memang begitu. Mereka tuh kayak menyembah atau memperingati pahlawan-pahlawan di masa lalu. Seni lokal. Tuh. Bagus ya hiasannya ya. Ada foto-foto di sini. Ini peta kota Tali. Jadi biar tahu gambarannya, tadi kita ada di lewatin Nanmen, Gebang Selatan. Lalu sekarang di depan kita ini ada namanya bangunan Uhwa. Nah, ini kotanya sebenarnya nggak terlalu gede. Kita lewatin aja dan banyakkan bangunan itu udah hancur pas sebenarnya termasuk Uhwa Building ini. Jadi katanya dibangun tahun 856, tapi udah pernah dihancurin. Jadi ini cuma rekonstruksi dari tahun 1999. Ya mereka anggapannya kira-kira aslinya seperti ini. Tapi bisa kelihatan dari tembok-temboknya ini udah palsu. Jadi kota-kotanya ini pun juga bisa dilihat ya. Desainnya memang ngikutin kota lamanya. Tapi bangunan ini semua relatif masih baru. Yaudah, ayo kita naik. Mungkin bisa naik, yuk. Di sini ada galeri. Dan ini kita sampai di atas dari Uhwa Buildingnya. Jadi meskipun ini rekonstruksi, tapi minimal bisa kita rasakan ya. Oh dulu ternyata kayak begini, ya tuh. Di atas foto-foto. Dari kejauhan sana bisa lihat Danau Erhai. Nah ini bangunan pavilionnya. Yuk, coba kita datengin. Nah, itu Danau Erhai. Jadi dulu bangunan ini ya hampir di tengah kotanya. Itu kan Gebang Selatan. Gebang Timur nggak kelihatan. Gebang Utara kayaknya masih jauh di sana. Nah sekarang kita coba lihat lagi gunungnya. Tuh gunungnya tuh. Nah itulah gunung-gunung yang tingginya 3.000 sampai 4.000 meter. Di situ ada pagoda yang lumayan tinggi. Tapi yang mau kita kunjungin ada di sebelah sana tuh kelihatan. Itu pagoda, kalau yang ini beneran pagoda dari tahun 856 kalau nggak salah yang paling tua. Jadi dari abad ke-9 dan 2 pagoda lainnya dari abad berikutnya. Ya, coba kita naik biar lebih jelas ya. Nah tuh, coba di zoom. Bukan yang ini ya, di belakangnya lagi tuh. Tuh. Nah kita mau jalan ke sana. Jadi inilah kota Dali kuno. Ini apa-apa yang jalan-jalan di sini banyak yang suka pakai baju tradisional ya, sewa paling. Termasuk anak-anak, ya lucu-lucu. Jadi inilah Uhwa Building, lumayan bagus juga dari atas kelihatan kota tuanya. Jadi kayaknya udah nggak ada yang bisa dilihat lagi, maksudnya intinya gini-gini aja. Jadi kita nikmatin aja, kita jalan kota tuanya, kita ke arah pagoda. Yuk. Di sini ada food courtnya, katanya semua makan-makan Dali. Tapi intinya makanannya kayak gini-gini aja.
Kalau ke sana langsung sampai ke danau. Kalau ke sini ke gunung. Sedangkan kita mau keluar kota dulu, kita ke pagoda. Di sini juga ada kuil Konghucu. Jadi dibangun dari zaman dinasti Qing katanya. Ayo kita lihat. Meskipun udah banyak hancur dan ini sebagian besar direkonstruksi ya. Direkonstruksi modern. Ini ada hall, lukisan-lukisan Konghucu dan tulisan-tulisannya. Sedangkan ini hall utamanya. Coba kita lihat seperti apa kuil Konghucu. Naga-naga di belakangnya itu dinasti Qing. Ya, ini akademisi sepertinya ya. Kalau di Jepang orang cosplay, kalau di sini pakai baju tradisional, itu ya harus ditiru ya. Di Indo padahal kan juga banyak baju tradisional, tolong dipakai. Di sini ada gedung, ada tulisan Myanmarnya ya. Bisa kelihatan juga patung-patungnya kayak yang ada di Swedagon Pagoda. Mungkin ini tempat pertukaran budaya antara China dan Myanmar. Nah, aja ada gajah bisa gerak-gerak. Nah, lihat nih. Nah ini betul Myanmar. Swedagon Pagoda. Tolong ya, lagi pandemik, mulutnya tuh dikunci, pakai pengunci mulut. Luar biasa. Yuk lanjut. Waduh mantep nih. Nah, kita jalan. Di sini juga tadi ya. Jadi kalau pakai baju-baju tradisional juga bakal dihias, dikasih make up supaya bagus. Tradisionalnya semi modern lah, keren. Tuh. Yuk. Kita keluar dari perbelanjaan yang walking street tadi, ini belakang. Nah, sekarang ini udah mulai mobil-mobil, tapi masih tempat belanja juga. Ya macet lah kalau lewat sini naik mobil mah. Buat makan. Kita mau nyari pagoda tapi malah ketemu sesuatu yang lain. Apa itu? Jadi ini ternyata dari Christian Church dari tahun 1940. Bentuknya kayak pagoda tapi bercampur dengan batu-batu yang gaya Eropa dan juga kayu dalamnya. Nah, kita coba cek. Ini jadi gerejanya ya, bagus juga, menarik, dari Church of Christ. Macam-macam. Nah itu juga North Gate-nya udah mau sampai. Inilah gerbang utaranya. Jadi ini sejarahnya ya, dibangun pertama kali itu abad ke-15. Oh enggak, tahun 1382, Ming Dynasty. Tapi ini udah banyak, udah runtuh-runtuh, baru dibangun lagi belakangan tahun 1904. Ya udah, kita nggak usah naik deh, lagi ada yang foto-foto, biarin aja. Nih, jadi semuanya betul-betul dengan gaya-gaya tradisional. Ya, udah keluar dari kota utamanya, kota tuanya. Sekarang kita mau ke pagoda. Akhirnya kita meninggalkan jalan batu dan kembali ke jalan aspal. Mantap. Nah ini bus nomor 4 nih, nanti kita bisa balik naik nomor 4 langsung. You Smile KFC. Lihat tuh mobil-mobilnya ya. Di China kota-kota kayak gini tuh banyak mobil-mobil mewah. Padahal bukan kota yang besar. Nih pagodanya ada 3 ya, baru kelihatan 1, 2 sama satu lagi di ujung tuh. Talise, batu marmer, luar biasa. Putih-putih semua. Kita sampai juga, itu 3 pagodanya. Kita deketin. Jadi ini 3 pagoda dari Chongseng Temple. Tempelnya di kaki gunung itu.
Nama gunungnya apa ya? Chengsan kalau nggak salah. Kalau ini perlu tiket. Kita bawa dari tiket office-nya. Jadi ternyata harga tiketnya itu 75 yuan per orang. Sekitar 150.000. Padahal paling cuma lihat pagoda doang dari dekat. Jadi kayaknya nggak worth it, kita lihat dari luar aja dan mungkin kita nanti terbangin drone dari agak jauh ya. Minimal kan kelihatan pagodanya dari sini. Sejarahnya adalah dia dibangun di tahun 800-an. Itu pagoda yang pertama, itu bentuknya segi empat. Nah itu salah satu bangunan paling tinggi di dunia pada saat itu ya, tahun 800-an. Karena tingginya hampir 70 meter. Lalu 100 tahun kemudian dibangun 2 pagoda yang lain, sehingga akhirnya jadi 3 pagoda yang membentuk segitiga sama sisi. Kalau dilihat dari arsitekturnya, katanya itu mirip dengan arsitektur yang ada di Chang'an. Mungkin itu nanti yang bakal kita datengin juga ya, yang Wild Goose Pagoda. Jadi ini 3 pagodanya, kita nggak jadi masuk, tapi bisa kelihatan ya. Jadi yang tengah itu bentuknya segi empat, itu dari tahun 800-an, sedangkan 2 di sampingnya itu 100 tahun kemudian, dari tahun 900-an. Jadi dari kerajaan Nancao. Ini lumayan menarik ya, karena ini sangat elegan sekali, bahkan sekarang dikasih biaya masuk 75 yuan per orang. Jadi ya kalau kita sih ngerasa nggak worth it, karena dari sini juga udah kelihatan. Kalau mau masuk cuma kalau mau lihat lebih dekat aja, karena nggak bisa naik juga. Ini bagus juga ya, bisa kelihatan danau dari sini. Ini juga bisa kelihatan berbagai jenis marmer. Yang ini kesannya bahkan bentuknya pohon-pohon nah tuh. Ya udah, ayo kita ke lihat danau aja. Tuh danaunya ya. Mantap. Dan hadap sini kita bisa melihat Phoenix. Jadi Phoenix ini simbolnya dari Nancao, dari suku Pai juga. Mereka lebih menghargai Phoenix. Jadi ini simbol matriarkal ya, karena Phoenix itu lebih dikaitkan feminin dibandingkan naga. Jadi orang Pai itu dulunya traditionally itu matriarkal. Nah itu pagodanya. Kita balik lagi ke city yang tuanya itu, terus kita pulang. Jadi kita langsung pulang aja, kita nggak jadi ke kota tua lagi. Kita udah turun bus, udah balik lagi ke hotel kita lagi. Tapi ingat nggak tadi pagi jalan ada pagoda kecil dekat sini? Coba kita datengin aja yuk, karena yang tadi kan kita nggak datengin. Kita masuk, lihat ya. Masih ada rumah dari batu-batu. Wow, keren. Kalau yang ini betulan rumah tua nih. Ini dari batu juga. Hai, ni hao. Hai. Nah, ini. Wah, kalau ini betulan tua ini. Ini betul-betul kita masuk ke desa suku Pai. Jadi nggak nyangka juga ya, kita betul-betul di sini bisa kelihatan. Ini batu-batu beneran. Ada yang udah diperbaharui, misal kayak gini, tuh ditambahin batu bata merah. Yang ini lihat tua loh betul, tuh. Kayak gini hutan bagusnya. Bisa dalamnya juga tuh. Mantap. Masih agama Buddha kayaknya. Nggak nyangka ya, ternyata di dekat penginapan kita juga desa tua. Lihat tuh, masih batu-batu asli. Emang daerah sini tuh banyak batunya, batu marmer, makanya dibilang talise. Nah inilah, tapi ini bisa kelihatan udah dicampur semen. Tuh jalannya, jadi kita masuk perkampungan. Nah ini yang udah agak hancur. Menarik loh. Tuh. Ini setelah tembus pedesaannya, langsung di sini lahan, tanam bawang, pemandangannya bagus, danau-danau. Coba kita zoom nih ya, buat yang nggak bisa lihat jelas. Tuh, bagus ya. Wah keren.
Ini pagoda. Coba kita deketin. Nggak tahu cara kesana gimana. Mungkin lewatin lahan ya. Kalau mau pergi ke pagodanya, jadi balik lagi lewat desanya, muter dikit. Tua banget ya. Nah ini dia. Kayaknya ini juga lumayan tua nih. Kita lihat aja, coba deketin. Bunga-bunga bagus. Lihat. Nah, inilah. Coba kita baca ya, ini tentang apa? Ini ada penjelasannya. Jadi namanya Yanghe Pagoda. Jadi dibangun zaman Si Qing ternyata, sekitar 100 tahun yang lalu. Oh, 200 tahun yang lalu ya, tahun 1820. Dan sempat diperbaharui tahun 1920, jadi 100 tahun kemudian. Nah, ini tampilannya, coba kita lihat ke atas. Nah, lumayan ya. Jadi inilah pagodanya, tingginya 19 meter, 11 tingkat. Bentuknya kotak. Jadi niruin yang zaman dulu. Ini kita sekarang coba terbangin drone ya, mumpung masih ada cahaya. Jadi itulah sekilas pagodanya dari udara, lumayan bagus. Tapi nggak bisa lama-lama karena habis itu mataharinya hilang ya. Ya mungkin kalau ada waktu kita kapan-kapan main lagi atau mungkin di tempat lain yang lebih bagus ya. Ya udah, kita balik lagi. Sampai jumpa besok, kita mau ke Lijiang. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.